bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya. Tidak menyenangkan kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah dilakukan perbuatan atau peristiwa pidana dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus untuk melindungi kepentingan pribadi atau individu. Ketiga, jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP. Hukuman pokok adalah hukuman yang didapatkan dari undang-undang atau hukum yang telah dilanggar, dan hukuman pokok ini sifatnya memaksa. Jenis-jenis dari hukuman pokok itu adalah: 1. Hukuman mati. Setiap orang yang setiap orang yang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan yang tercantum dalam pasal 28A Undang-Undang 1945. Akan tetapi hak tersebut dapat mengatur dengan instrumen undang-undang. Hukuman mati lepas pada perkara pidana tertentu. Salah satunya adalah perkara yang ketiga adalah tujuan pemberian hukuman. Ada beberapa tujuan dari pidana tersebut atau hukuman tersebut. Ada 1. Memelihara masyarakat atau menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan sebagaimana ketentuan umum atau kaidah kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan atau individu. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut atau takut oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan di hadapan orang banyak atau tempat umum agar berdampak sugestif bagi orang lain. Yang kedua adalah sebagai pencegahan khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatan, dengan harapan pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan juga menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama atau melanggar hukum. Yang ketiga adalah sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Yang keempat adalah sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku akan menerima balasan atas perbuatannya karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan atau yang sesuai, baik dibalas dengan kebaikan atau dengan kejahatan pula, karena itu adalah sesuai yang adil atas perbuatannya. Ya, lanjut. Jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP. Hukuman pokok adalah hukuman yang didapatkan dari undang-undang atau hukum yang telah
langgar dan melakukan pokok ini sifatnya memaksa. Jenis-jenis dari hukuman pokok itu ya, adalah hukuman mati. Setiap orang memang berhak atas kehidupan dan mempertahankan kehidupan dan 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 mengingatkan terhadap kehidupan yang tercantum dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi hal tersebut dapat mengatur dengan instrumen undang-undang hukuman mati lepas pada perkara pidana tertentu. Salah satunya adalah perkara narkotika atau narkoba yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Undang-Undang Narkotika. Yang kedua adalah hukuman kurungan. Hukuman atau kurungan korban adalah bentuk pemidanaan yang menahan kebebasan karena melakukan tindak pidana. Terdapat dalam pasal 22 KUHP di mana yang berbunyi pidana kurungan dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana. Kita lihat atau sebagai hukuman pidana denda yang tidak bisa sesuai dengan pasal 30 ayat 2 KUHP. Yang ketiga adalah hukuman penjara. Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk hidup atau selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu yang suatu hari sampai 20 tahun berturut-turut menurut pasal 12 KUHP dikenakan pada orang yang melakukan kejahatan. Yang keempat adalah hukuman denda. Hukuman denda dikenakan terhadap peraturan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan pasal 30 ayat 2 KUHP. Jika denda tidak dibayar maka akan dikurung atau dipidana kurungan. Yang kelima adalah hukuman tutupan. Pidana tutupan merupakan salah satu kepala yang dibuat dalam pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan atau tentang Undang-Undang 20 1946 hukuman tutupan. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan demikian yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 20 1946. Lanjut ke nomor 4, jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP. Pengaturan pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut ada 3 jenis, yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, 2 pemerasan barang yang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. 3 jenis hukuman tambahan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembatasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, di mana yang berbunyi tentang 1.
terwujud atau tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana, di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggunakan barang-barang tersebut ya. Yang kedua adalah pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi. Yang ketiga adalah penuntutan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Yang keempat adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau presentasikan dari tugas ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.